Puji Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul lagi. Meskipun kita ada di rumah masing-masing, kita tetap bersemangat untuk beribadah pada Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebab Bapa kita adalah Bapa yang kekal, sebab kasih setianya sangat sempurna dalam kehidupan kita. Kita akan angkat satu pujian, kasih yang sempurna telah kita terima daripada Tuhan. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Engkau Bapa kami yang kekal, Kau Raja atas kami ya Bapa. Kau Raja atas segala raja yang memerintah kami ya Tuhan. Sebab kasih-Mu sempurna pada kami ya Tuhan. Sebab kasih-Mu nyata pada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa nama-Mu. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin, luar biasa. Sebab hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Hati yang gembira tidak dapat mengeraskan hati kita, tapi hati yang gembira untuk menyembah nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang tenang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat kata keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang.
hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab seberapapun besar kesalahan kita, seberapa besar pelanggaran kita akan tetap diampuni oleh Tuhan. Sebab pengampunan Tuhan lebih besar dari segalanya. Sebab darahnya yang telah tercurah bagi kita mengampuni segala permasalahan kita. Kita akan angkat satu pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau akan membuang dosa kami ya Tuhan. Ke dalam Tuhan, jauh ke dalam bibir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Oh, oh, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang kami, yang hancur. Katakan berterima kasih Tuhan, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Katakan pengampunan yang
Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita mohon supaya Tuhan sendiri menolong kita, memberi pengertian-pengertian rohani, sehingga kita mengerti akan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kami bersyukur dan berterima kasih. Sepanjang minggu Tuhan sudah memelihara menjaga kami. Saat ini kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, firman-Mu penuh dengan rahasia. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, supaya saat firman Tuhan diberitakan, kami boleh mengerti firman Tuhan, dan firman-Mu bisa menjadi berkat bagi kami, menolong kami Tuhan, memberi kekuatan yang baru, memberi semangat yang baru, memberi pengharapan yang baru kepada kami. Berdoa untuk hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan, Engkau mengurapi dengan kuat kuasa dari surga, supaya apa yang disampaikan betul-betul menjadi berkat bagi kami semuanya, baik kami yang melayani maupun kami yang dilayani. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu pada kesempatan ini, di tengah-tengah situasi yang kurang baik, banyak kesibukan, banyak masalah, banyak kegiatan, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya ibadah kita hari ini, firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semuanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24, kita akan membaca ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-25 ayat Lukas 24 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat sekarang ini Bapak Ibu banyak orang yang merasa susah, banyak orang yang khawatir, banyak orang yang merasa takut dengan adanya peristiwa yang khususnya virus corona ini. Namun Bapak Ibu, hari ini kita mendengar firman Tuhan yang kita baca tadi. Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan Yesus akan memberikan pengharapan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sejak manusia jatuh di dalam dosa, mulai Adam dan Hawa dan seterusnya keturunannya ada di dalam dosa. Keturunannya mempunyai dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu dalam Roma 3:23, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah."
Rom 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan jelas sekali bahwa semua manusia sudah berbuat dosa. Ya. Manusia dikuasai oleh dosa. Manusia diperbudak, dibelenggu, diikat, dicengkram oleh dosa. Sehingga kecenderungan manusia itu selalu berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. Ya. Memang manusia berusaha bagaimana untuk bisa lepas daripada dosa. Tapi manusia sia-sia. Manusia tidak mampu, manusia tidak dapat. Karena memang hatinya sudah ditaklukkan, sudah dikuasai oleh dosa. Namun Bapak Ibu, puji Tuhan, ya, oleh karena kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah Allah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ia rela mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Ia dikuburkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian. Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi dari Injil Lukas 24 ayat 5 tadi, di situ dikatakan demikian, saya membaca kembali. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mati di kayu salib, dikuburkan ya, di sebuah gua, ditutup dengan batu yang besar. Ya. Dan pada waktu itu perempuan-perempuan datang untuk memberikan rempah-rempah dan sedang mencari Yesus, dan malaikat datang kepadanya. Firman Tuhan mengatakan tadi, di sini tadi, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Bapak Ibu, kubur tidak bisa menahan, kematian tidak bisa menahan Yesus, dosa tidak bisa mengalahkan Yesus. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus menang. Itulah yang terjadi dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya Tuhan Yesus sudah menang. Kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus memberikan pengharapan ya, kepada kita semuanya. Ya. Pengharapan memberikan kemenangan, memberikan pengharapan hidup yang kekal bagi umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga ayat 10, saya membacakan untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus sudah menang. Kuasa iblis,
kuasa dosa, kuasa maut dikalahkan. Sehingga ada pengharapan bagi orang yang berdosa. Ada pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan akan memberi pertolongan. Itulah sebabnya Paulus mempunyai satu kerinduan. Tadi kita membaca kerinduan Paulus. Ya rindu. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus rindu mengalami kuasa kebangkitan. Paulus rindu mengalami kemenangan, dapat mengalahkan kuasa dosa dan kuasa iblis. Bapak Ibu, Paulus rindu juga mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Seperti apa yang Tuhan Yesus sendiri alami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang Bapak Ibu dan saya percaya kepada Tuhan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Namun apakah kita mengalami kuasa kebangkitan? Nah, itu menjadi satu pertanyaan. Apakah kita sudah diberi kekuatan, kemampuan untuk mengalahkan dosa oleh karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Bapak Ibu, tidak semua orang yang mengaku Yesus, percaya kepada Yesus, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Nyatanya masih banyak orang yang percaya, tapi hidupnya masih tinggal di dalam dosa, masih terus dikalahkan oleh kuasa dosa, mengikuti kehidupan di dunia ini. Lalu Bapak, masalahnya bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus? Kita harus meninggalkan manusia lama atau bertobat, meninggalkan manusia lama, dan selanjutnya kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Manusia lama kita meninggalkan keinginan daging, meninggalkan keinginan dunia ini, meninggalkan kesombongan kita, meninggalkan mementingkan diri sendiri, meninggalkan iri hati. Dan selanjutnya kita menerima manusia yang baru, mengenakan manusia yang baru, yaitu Yesus Kristus. Itu harus tinggal di dalam hidup kita. Jadi kita mesti tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuh hati, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kuasa kebangkitan itu, Bapak Ibu, terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan, dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus pada waktu itu, setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu ada 2 orang murid yang pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Murid ini sebenarnya percaya kepada Tuhan, juga mengerti tentang Tuhan. Yesus bangkit, tetapi kedua murid ini tidak mengalami kuasa kebangkitan. Kalau kita membaca dalam firman-Nya, saya akan membacakan ayat ini Bapak Ibu. Di dalam Lukas pasal 24, saya membaca ayat yang ke 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekat mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka,
tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu, dua orang ini dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Sementara mereka berjalan, Yesus datang mendekati, berjalan bersama-sama dengan mereka. Namun kedua murid ini tidak melihat, tidak mengenal Yesus, walaupun Yesus ada di sampingnya pada waktu itu. Bapak Ibu, mengapa murid ini tidak bisa melihat, tidak mengenal Yesus? Bapak Ibu, mereka ini kurang percaya. Mereka ini ragu-ragu. Mereka ini tidak memahami firman Tuhan. Padahal Yesus sudah bangkit. Mestinya ia senang, sukacita. Tetapi kita membaca, mereka ini tidak bisa melihat. Mereka ini muram. Karena apa? Mereka cemas, mereka takut, mereka melihat situasi. Sehingga mereka merasa takut. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali juga kehidupan kita itu juga demikian. Kita tahu Yesus sudah bangkit, tetapi kita tidak merasakan kuasa kebangkitannya. Karena pikiran kita masih memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini. Sehingga kuasa Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita kembali. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah menang. Memberi pengharapan kepada kita. Memberi pertolongan kepada kita. Apapun yang menjadi masalahnya, mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menang dan memberi pengharapan kepada kita. Kita bisa menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kita, permasalahan kita. Ya, kebangkitan Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita. Tuhan memberkati firman-Nya pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semuanya. Firman-Mu memberi pengharapan. Tuhan Yesus bangkit memberikan pertolongan kepada kami. Yesus bangkit memberikan pengharapan kepada kami bahwa kami juga akan bangkit. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita masuk dalam doa. Bapa yang ada di surga, pada kesempatan pagi hari ini kembali kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk berkat yang sudah kami terima. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa dalam minggu ini Tuhan tetap memimpin, memberkati, menjaga, menolong dalam setiap kegiatan, setiap pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang di surga, pada kesempatan yang baik ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai, di mana pada saat ini Tuhan masih mengalami banyak tantangan, banyak ujian, banyak permasalahan, khususnya di dalam menghadapi Tuhan virus corona. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau menolong bangsa dan negara kami. Engkau mengasihi Tuhan, Engkau segera memberikan pertolongan. Kami berdoa untuk para pemimpin, mulai dari pusat sampai ke daerah, memberi hikmat kepada mereka dalam mengambil kebijakan, di dalam mengatasi masalah yang ada. Tuhan, Engkau segera memberi pertolongan kepada bangsa kami, memulihkan ya Tuhan, memberi Tuhan pertolongan, berkat-Mu segera turun mengalir untuk bangsa dan negara kami, supaya nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang di surga, Engkau Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kami. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya berkat-berkat yang melimpah yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari putranya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Warta Jemaat Minggu ini. Ibadah Raya Minggu 26 April 2020. Pemimpin pujian Ibu Irianti dan pembawa firman Tuhan Bapak Hizkia. Selain itu, seluruh ibadah dilakukan secara online di rumah masing-masing. Tetap doakan untuk bangsa dan negara serta kesehatan kita semua.